Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah ya. Amin. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang Quran Surah Al-Fil. Nah, namun sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu yuk agar apa-apa yang kita pelajari mendapatkan pemahaman dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Sini aja mau kalah. Walaupun kita tidak dapat bertatap muka secara langsung, kita harus tetap fokus dan semangat dalam belajar. Nah, agar kita fokus dan semangat dalam belajar, gimana kalau kita tepuk fokus dulu? Ada yang tahu tepuk fokus itu seperti apa? Nah, Ibu praktekkan terlebih dahulu ya. Coba kalian perhatikan dan sambil ikuti. Tepuk fokus. Jika kita mau belajar, maka kita harus fokus. Fokus. Yeay. Gimana? Udah bisa belum? Coba kita ulangi satu kali lagi ya. Tepuk fokus. Jika kita mau belajar, maka kita harus fokus. Fokus. Yeay. Tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah, tadi kita sudah berdoa dan sudah tepuk tangan juga. Sekarang kita mulai ya pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang membaca Quran Surah Al-Fil. Namun, sebelum kita membaca Quran Surah Al-Fil, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa sih arti dari Quran Surah Al-Fil? Ada yang tahu apa arti dari Quran Surah Al-Fil? Ya, betul. Arti dari Quran Surah Al-Fil adalah gajah. Nah, dalam Al-Quran, Surah Al-Fil menempati urutan ke-105 dan terdiri dari 5 ayat. Surah Al-Fil merupakan surah Makkiyah yang artinya surah-surah yang diturunkan di kota Mekah. Nah, Surah Al-Fil ini menceritakan tentang pasukan bergajah dari Yaman yang dipimpin oleh Abrahah yang berniat untuk menghancurkan Ka'bah. Namun, niat mereka itu gagal karena Allah menjaga Ka'bah, dan sebagai balasannya Allah mengirimkan burung-burung ababil yang membawa batu-batu dari neraka yang sangat panas, dan hingga pada akhirnya pasukan bergajah itu binasa seperti daun-daun yang dimakan ulat, sebagaimana yang dikisahkan dalam Quran Surah Al-Fil. Selain itu, surah ini juga berisikan pesan bahwa Allah lah yang Maha Kuasa dan kita sebagai hambanya tidak boleh sombong. Nah, itu dia sekilas tentang Quran Surah Al-Fil. Selanjutnya, mari kita berlatih membaca dan melafalkan Quran Surah Al-Fil. Kalian bisa ikuti pelafalan Ibu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Coba perhatikan huruf fa, ain, ro, dan shod. Ibu akan ulangi satu kali lagi. Kalian bisa menelitikannya ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kita lanjut ayat kedua ya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Coba anak-anak perhatikan huruf ain, ha, dan dod. Ibu ulangi satu kali lagi ya.
Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Selanjutnya ayat ketiga, wa arsala alaihim tayran ababil. Nah, coba perhatikan huruf ro, ain, ha, dan to. Kita ulangi satu kali lagi ya. Wa arsala alaihim tayran ababil. Sekarang kita lanjut ayat keempat ya. Taramihim bihijaratin min sijil. Nah, coba kalian perhatikan huruf ro, ha, dan ha. Di ayat ini ada ha besar dan ada ha kecil. Makharijul hurufnya beda. Coba kita ulangi satu kali lagi agar pelafalannya lebih jelas. 1, 2, 3. Taramihim bihijaratin min sijil. Kita lanjut ayat terakhir. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Nah, di ayat ini coba perhatikan huruf fa, ain, ha, dan so. Kita ulangi satu kali lagi. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Nah, selanjutnya mari kita lafalkan Quran surat Al-Fil ini dari ayat 1 sampai ayat 5. Yuk kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Shadaqallahul azim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Bukankah mereka telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, tadi kita sudah bersama-sama membaca dan melafalkan Quran Surah Al-Fil. Selanjutnya, untuk lebih menghayati dan sebagai gambaran juga tentang penyerangan Ka'bah yang dilakukan oleh pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abrahah, Ibu akan menayangkan sebuah video yang berkaitan dengan hal tersebut. Silahkan kalian simak dan tuliskan apa saja kiranya hikmah yang dapat kalian ambil dari kisah tersebut. Check it out! Kisah penyerangan pasukan bergajah ke Mekah. Kisah ini disebutkan di Al-Quran, Surat Al-Fil ayat 1 hingga ayat ke-5. Kisah ini menceritakan tentang gagalnya penyerangan pasukan bergajah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Dalam kisah ini, Allah memberikan pelajaran bagi kita tentang akibat seseorang yang sombong dan merasa dapat melawan kekuasaan Allah. Peristiwa luar biasa ini terjadi sekitar tahun 571 Masehi di kota Mekah.
yang bertepatan dengan tahun kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kota Mekah ramai dikunjungi masyarakat karena letaknya yang strategis, berada pada jalur perdagangan di Hijaz. Terlebih lagi, setiap hari banyaknya pengunjung yang mendatangi Ka'bah. Hal itu membuat kota Mekah semakin ramai. Sementara itu, Gubernur Yaman bernama Abrohah yang membangun pusat pemerintahannya di kota San'a merasa iri dengan keramaian kota Mekah. Ia berpikir bagaimana caranya agar kota San'a lebih ramai dari kota Mekah. Abrohah memiliki ide untuk membangun gereja yang megah. Gereja itu diberi nama Al-Quds. Ia berpikir dengan adanya gereja yang mewah dapat menarik perhatian masyarakat dan menyaingi kota Mekah. Wahai pengawal, bagaimana perkembangan kota San'a sekarang setelah dibangun gereja Al-Quds? Apakah lebih ramai dari kota Mekah? Maaf tuanku, walaupun kita sudah membangun gereja yang megah, orang-orang tetap ramai mengunjungi Ka'bah. Apa? Baiklah kalau begitu. Kita akan hancurkan Ka'bah. Siapkan pasukan yang besar. Besok kita berangkat menuju Mekah. Siap tuanku. Keesokan harinya, Abrohah bersama para prajurit bersiap untuk menyerang Ka'bah. Mereka menggunakan gajah untuk mengangkut segala peralatan perangnya. Sesampainya di perbatasan Mekah, pasukan Abrohah melakukan aksi perampasan. Mereka merampas harta benda dan hewan peliharaan penduduk Mekah, termasuk unta-unta milik Abdul Muthalib. Abdul Muthalib adalah kakek Nabi Muhammad, sekaligus orang yang diberi kepercayaan sebagai juru kunci dan menjaga Ka'bah. Wahai saudaraku, Abdul Muthalib, ada hal buruk yang ingin aku sampaikan kepadamu. Ada apa, wahai saudaraku? Kenapa nafasmu tersengal-sengal? Ada seorang bernama Abraha. Ia datang dari Yaman bersama pasukan yang besar. Mereka mengendarai gajah dan merampas harta serta hewan peliharaan penduduk, termasuk 200 ekor unta-unta milikmu. Mendengar hal itu, Abdul Muthalib bergegas menuju tempat Abrohah dan pasukannya untuk menanyakan kebenaran kabar itu. Wahai Abraha, apa tujuan Tuan datang kemari dengan membawa pasukan yang besar ini? Aku datang ingin menghancurkan Ka'bah. Ka'bah telah membuat orang-orang tidak mau mengunjungi kotaku San'a. Padahal kami telah membangun gereja yang megah dan lebih indah dari Ka'bah. Lalu, apa maksud kedatanganmu kemari, wahai kakek tua? Saya minta Tuan mengembalikan 200 unta-unta saya. Jadi, kamu tidak berniat untuk menghalangiku menghancurkan Ka'bah, wahai kakek tua? Saya hanya memiliki unta, sedangkan Ka'bah bukan kepunyaan saya. Ada Tuhan yang menjaganya. Baiklah, aku akan mengembalikan unta-untamu. Sekarang, pergilah wahai kakek tua. Jangan halangi aku dan pasukanku. Abdul Muthalib kembali ke rumahnya. Kedatangannya sudah ditunggu oleh para penduduk. Abdul Muthalib menceritakan tujuan Abrohah datang ke Mekah. Tidak lain adalah untuk menghancurkan Ka'bah. Lalu sekarang, apa yang harus kita lakukan, wahai Abdul Muthalib? Sementara ini, kita mengungsi ke bukit sampai keadaan kota Mekah aman kembali. Baiklah, kami akan segera berkemas-kemas. Abdul Muthalib dan para penduduk mengosongkan kota Mekah. Mereka mengungsi ke daerah perbukitan di sekitar kota Mekah untuk berlindung dari serangan pasukan bergajah. Wahai prajuritku, sekarang adalah saat yang tepat untuk menghancurkan Ka'bah. Maju dan serang! Namun, gajah-gajah itu tidak bergerak dan duduk seakan kakinya terikat. Kenapa gajah-gajah ini tidak mau berjalan? Wahai prajurit, cepat pukul gajah-gajah ini agar mau bergerak. Para prajurit memukul gajah-gajah itu berkali-kali dengan harapan agar mau berdiri. Namun usaha mereka sia-sia. Wahai Tuan, lihatlah ke atas langit. Apakah itu? Dari arah langit, tiba-tiba datang sekawanan burung membawa batu-batu panas. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Fil ayat 3-4. Dan Dia Allah mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar.
Abrohah dan para prajurit berlarian meninggalkan Ka'bah. Hanya beberapa langkah mereka bergerak, tubuh mereka kepanasan dan sendi-sendi mereka terlepas terkena serangan burung ababil. Akhirnya satu persatu para prajurit meninggal karena tidak kuat menahan rasa panas dari batu yang dilemparkan burung ababil, termasuk Abrohah, sang pemimpin pasukan bergajah. Demikianlah kisah penyerangan pasukan bergajah yang dipimpin Abrohah ke Mekah. Nah, bagaimana anak-anak setelah tadi kalian menyaksikan video yang ibu berikan? Banyak sekali bukan hikmah yang dapat kita ambil? Salah satunya yaitu sebagai seorang hamba yang baik, tidak ada yang pantas dan dapat kita sombongkan di dunia ini. Karena kekuasaan dan kesombongan hanyalah milik Allah, dan kita sebagai makhluk ciptaannya tidak bisa menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan kuis di aplikasi Kahoot dan Quizizz. Linknya bisa kalian dapatkan di Google Classroom. Dan sebagai tugasnya, Ibu juga ingin kalian membuatkan sebuah mind map tentang materi yang sudah kita pelajari hari ini, yaitu tentang Quran Surah Al-Fil. Baik, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.